Halo semuanya, di video kali ini kami akan menunjukkan materi tentang budaya populer di Rusia. Yang lebih spesifiknya, kita masuk ke perayaan, tradisi, dan budaya fashion di Rusia, dan sejarah-sejarah yang mengikuti hal-hal tersebut. Penasaran bukan? Yuk kita cek. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perayaan-perayaan yang ada di Uni Soviet hingga Rusia modern sekarang. Tentu saja, perayaan-perayaan ini sangatlah penting bagi masyarakat di Uni Soviet hingga Rusia sekarang karena perayaan-perayaan tersebutlah yang salah satu elemen penting yang membentuk budaya populer Uni Soviet hingga Rusia modern sekarang. Lalu apa saja sih perayaan-perayaan yang ada di masa Uni Soviet hingga Rusia modern itu? Yuk kita cek. Jadi perayaan di masyarakat Rusia itu dibagi menjadi dua, yaitu perayaan nasional dan perayaan keagamaan. Namun ada sedikit perubahan pada perayaan keagamaan pada masa Uni Soviet, di mana semua perayaan tersebut dihapuskan oleh pemerintah. Karena saat itu pemerintah Uni Soviet menganut ideologi komunisme yang menggantikan Tuhan dengan Karl Marx atau Lenin. Jadi setelah revolusi Bolshevik ini, pemerintahan Soviet memperkenalkan yang namanya Sovetskaya Grazdanskaya Obraztsnost atau ritual rakyat Soviet yang menggantikan seluruh perayaan-perayaan atau ritual yang berbau keagamaan menjadi sebuah perayaan dan ritual yang lebih sekuler. Contohnya seperti Natal yang memiliki konotasi religius, lalu pemerintah Soviet merubahnya menjadi perayaan malam tahun baru karena dianggap lebih sekuler. Namun Natal ini masih bisa kita lihat di masa Uni Soviet melalui figurnya, yaitu Snegurotchka atau Jet Moroz yang tetap ada karena menurut pemerintahan Uni Soviet mereka adalah simbol yang netral dan masih termasuk budaya paganisme yang tidak termasuk dalam Kristen Ortodoks. Lalu seiring berjalannya waktu, pemerintah Soviet menetapkan sejumlah perayaan nasional untuk merayakan pencapaian Uni Soviet seperti Zensky Day atau Hari Perempuan dan Dian Pobedy, Hari Kemenangan. Namun perubahan terbesar dalam perayaan di masyarakat Rusia ini terjadi setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, di mana seluruh perayaan keagamaan yang awalnya dilarang di Uni Soviet itu dikembalikan dan boleh dirayakan. Namun tidak itu saja yang ditambahkan, tetapi Rusia yang sudah lepas dari Uni Soviet itu menambahkan perayaannya lagi seperti kemerdekaan Rusia, Hari Konstitusi, dan Hari Persatuan Rusia. Untuk perbedaan perayaan di masa Uni Soviet dan Rusia modern hanya di kurangnya perayaan agama pada masa Uni Soviet. Dan di perayaan Rusia ini juga sama dengan perayaan di Uni Soviet, hanya saja ditambahkan dengan seperti yang tadi saya bilang, dengan hari kemerdekaannya, hari konstitusi, dan hari persatuan. Kita bakal ambil contoh salah satu perayaan yang paling kita tahu di masa Uni Soviet hingga Rusia modern sekarang, yaitu Hari Kemenangan yang dirayakan pada setiap 9 Mei untuk memperingati kemenangan Uni Soviet dalam Perang Patriotik Raya melawan Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, setelah kita masuk ke perayaan-perayaan nasional yang sudah disebutkan tadi, kita masuk ke perayaan agama. Tapi sebelumnya, tahukah Anda kalau masyarakat Rusia itu sangatlah religius, walaupun mereka dulu tinggal di masa-masa saat ideologi komunisme berkuasa, mereka tetap religius. Hingga pada saat Uni Soviet bubar dan perayaan agama itu diperkenalkan kembali, tentu saja mereka akan sangat senang untuk merayakan perayaan-perayaan tersebut. Lalu apa saja sih perayaan agama yang ada di Rusia itu? Yuk kita cek. Oke, tadi sudah sempat disinggung dalam perayaan nasional bahwa Rusia itu memiliki perayaan agama juga. Seperti
Contohnya Natal Ortodoks atau Rождество Христово yang dirayakan pada 7 Januari. Mengapa 7 Januari dan tidak 25 Desember? Itu dikarenakan karena Kristen Ortodoks menggunakan kalender yang berbeda dengan Barat. Barat menggunakan kalender Gregorian, sedangkan Kristen Ortodoks menggunakan kalender Julian. Nah, sama juga dengan Paskah Ortodoks atau Paskah yang dirayakan berdasarkan kalender Julian, tetapi mereka tidak memiliki tanggal yang pasti, jadi setiap tahun itu selalu berbeda. Dan uniknya Paskah ini biasanya dirayakan sebelum Paskah pada Kristen di Barat, seperti Kristen Katolik dan Protestan. Selanjutnya ada Pentakosta atau Sviataya Troitsa yang dirayakan di hari ke-50 setelah Paskah. Jadi sama ya. Untuk Pentakosta itu selalu mengikuti Paskah. Jadi tanggal untuk Pentakosta pun tidak selalu sama dan selalu berbeda setiap tahun. Dan yang terakhir itu ada perayaan yang bukan dari agama Ortodoks, melainkan dari paganisme, yaitu Maslenitsa. Maslenitsa ini melambangkan transisi dari musim dingin ke musim semi. Dan biasanya perayaan ini selalu sesuai dengan hari raya Paskah. Nah, tadi kita sudah mengetahui perayaan-perayaan di Rusia. Sekarang teman-teman tahu nggak sih apa aja dan gimana ritual dan kepercayaan masyarakat di Rusia? Yuk kita lihat. Tahayul seringkali merupakan keyakinan yang berakar pada kepercayaan rasional atau kebiasaan budaya daripada ajaran agama. Meskipun mungkin ada peningkatan kepatuhan terhadap aturan agama, tahayul dapat tetap bertahan sebagai bagian dari budaya atau kepercayaan yang mendasari masyarakat. Penting untuk diingat teman-teman karena kebudayaan lokal memainkan peran besar dalam membentuk keyakinan masyarakat. Selain itu, aspek tahayul tidak selalu bersifat negatif loh, karena dapat mencerminkan warisan budaya yang kaya. Teman-teman tahu nggak nih kalau misalkan ada satu contoh tahayul di Rusia, yaitu kalau misalkan ada selimut yang jatuh dari tempat tidur, dipercaya ada tamu yang akan datang. Selain tahayul, ternyata masyarakat Rusia Secara umum, masyarakat Rusia meyakini dua jenis penyihir. Yang pertama yaitu ada penyihir positif. Penyihir positif dianggap dapat menyembuhkan penyakit dan menghilangkan mantra yang dilemparkan penyihir negatif. Yang kedua yaitu ada penyihir negatif. Penyihir negatif dianggap dapat bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan. Mereka mempraktikkan sihir hitam untuk mencari keuntungan sendiri. Kalian juga pasti sudah gak asing nih dengan penyihir paling terkenal di Rusia, yaitu Baba Yaga. Masyarakat Rusia juga masih merayakan ritual tradisi kepercayaan kepada roh hingga saat ini loh. Yuk kita lihat. Давайте, я тебе скажу. Я Dari video tersebut kita bisa melihat ya teman-teman, ritual masih dianggap sebagai bentuk ekspresi dukungan moral atau spiritual terhadap pasukan pihak yang terlibat dalam perang. Praktik-praktik spiritual mencerminkan identitas budaya dan keyakinan lokal di Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa respon terhadap konflik dapat dinyatakan melalui cara-cara yang terakar dalam warisan budaya masyarakat. Dari ritual dan kepercayaan yang bermakna, kita beralih ke dunia fashion yang menggambarkan identitas unik Rusia. Yuk kita lihat bagaimana budaya dan politik Rusia ini membentuk evolusi fashionnya. Kisah kita dimulai dengan Peter the Great yang dalam usahanya untuk mewesternisasi Rusia, memerintahkan aristokrasi Rusia untuk mengadopsi pakaian barat. Ini memicu ketertarikan pada pakaian modis sebagai simbol status. Perubahan cepat dalam selera kelas atas ini dan juga banyaknya kontak dengan pedagang barat membawa munculnya department store di kota-kota besar Rusia. Namun, inovasi ini tidak lepas dari kontroversi karena kritik mengatakan bahwa hal ini membuat pakaian sehari-hari terlihat seperti seragam, membentuk status sosial berdasarkan pilihan fashion.
Langsung ke era Soviet, di mana fashion dianggap borjuis dan tidak sejalan dengan ideologi Soviet. Seniman-seniman berusaha memperkenalkan gaya baru, namun tidak terlihat dampaknya. Ketersediaan pakaian berkualitas juga terbatas, hanya kaum elit yang memiliki akses ke desain yang lebih baik. Ini menyebabkan kelangkaan pakaian dan munculnya pakaian barat melalui saluran ilegal. Kurangnya pengalaman dalam fashion membuat orang lebih memprioritaskan gaya dari praktikalitas, suatu tren yang masih berlanjut hingga saat ini. Teori ini juga dijelaskan dalam video YouTube dengan judul The Reason Styles Are Always Changing di channel Magnify. Dia menjelaskan dalam buku Abstraction and Empathy oleh Wilhelm Wöhringer bahwa the style we're attracted to always reflect a quality that we think is missing in society. Pernyataan ini dapat kita lihat pada perubahan fashion masa Soviet yang karakteristiknya seragam dan kekurangan berubah menjadi lebih berwarna dan desain yang beragam yang dapat kita lihat di Rusia saat ini. Sekarang, mari bicara tentang haute couture di Rusia. Terpengaruh oleh Eropa, perancang Rusia seperti Nadezhda Lamanova dan Valentin Yudashkin merangkul haute couture yang menekankan kreativitas individu dan kemewahan. Awalnya ini hanya untuk orang elit, termasuk anggota partai dan orang kaya. Tapi, haute couture akhirnya beradaptasi dengan pasar konsumen yang lebih luas melalui gaya prêt-à-porter, membuat fashion lebih mudah diakses. Jadi setelah Uni Soviet runtuh, masyarakat Rusia jadi haus banget buat tampil modis dan ada pergeseran besar dalam pandangan mereka terhadap perbusana. Era pasca Soviet melihat pendirian sekolah desain di Rusia. Ini berkontribusi pada koleksi yang dapat dipakai dan pelatihan desainer lokal. Pada tahun 1990-an, majalah seperti Krestyanka awalnya mempromosikan pakaian praktis karena kekurangan. Namun, kemudian beralih untuk menampilkan merek-merek mewah. Transformasi budaya konsumen mempengaruhi nilai-nilai budaya Rusia secara mendalam dan mengubah hiburan underground menjadi fenomena mainstream. Dalam buku berjudul Fashion and the Consumer Revolution in Contemporary Russia oleh Olga Gurova, terdapat perkataan, "Saat saya mengenakan mantel bulu, semua orang tahu saya adalah orang Rusia." Dalam budaya populer Rusia, konsumerisme mantel bersumber dari iklim keras, tradisi budaya, dan status yang terkait dalam pakaian ini. Mantel bulu dianggap sebagai kebutuhan untuk bertahan di musim dingin, sekaligus simbol kemakmuran dan kemewahan. Keinginan untuk menjadi lebih keren dan menjadi lebih beda juga mendorong popularitas mantel bulu, meskipun menghadapi kritik dan aktivis hak-hak binatang. Nah teman-teman, seru banget ya kita udah eksplor budaya populer Rusia, mulai dari perayaan-perayaan, ritual dan kepercayaan yang unik, sampai fashion yang terus berubah. Makasih banget ya teman-teman udah nemenin kita hari ini. Paka-paka!